Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan NIM 203200245. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari semester 5D. Adapun saya di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Etika dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Tugas saya yaitu mendefinisikan konflik komunikasi di dalam organisasi. Konflik dalam organisasi adalah suatu kondisi yang ada di dalam organisasi tersebut di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi yang akan dicapai di dalam organisasi itu. Konflik juga merupakan kondisi yang dapat menghambat proses pelaksanaan tugas guna untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dalam kehidupan organisasi, konflik juga dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar ini, kita mengenal 5 konflik. Menurut T. Hani Handorko 1984. 1. Konflik dalam diri individu. Apabila seorang individu menghadapi ketidakpastian dalam pekerjaannya untuk melaksanakan pekerjaannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau apabila individu disuruh bekerja tidak sesuai kemampuannya. 2. Konflik antar individu di dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering berakibatkan dengan perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dengan adanya antara peranan atau pimpinan dengan anggota organisasi. 3. Konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja tersendiri, dan seorang individu akan dihukum dan diasingkan jika tidak melaksanakan dari pekerjaan yang dikelompokkan tersebut. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Karena adanya pertentangan kepentingan antara kelompok tersebut, maka terjadilah konflik di antara mereka karena tidak satu pendapat dan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari setiap kelompok itu masing-masing. Yang kelima, konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan di dalam organisasi itu sendiri, dalam sistem perekonomian ataupun dalam sistem cara kerja di dalam organisasi itu sendiri. Dan konflik ini juga memicu agar organisasi-organisasi tersebut tetap bersaing agar terlihat lebih bagus dan efektif di dalam menjalankan tugas yang ada di dalam organisasi itu. Dan organisasi itu berkembang. Dan individu di dalam organisasi itu mempunyai banyak tekanan karena pengoperasian organisasional yang menyebabkan konflik. Ada contoh yang mengenai
individu di dalam organisasi yang menyebabkan konflik itu. Berbagai keadaan yang menguntungkan suatu organisasi di dalam menghadapi konflik adalah bila struktur dalam memperlancar saling tindak anggota dan kelompok. Anggota mampu melaksanakan proses saling tindak yang efektif saling mempengaruhi. Anggota yang satu mempercayai kemampuan anggota yang lain. Jangan sekali-kali memandang bahwa dengan adanya konflik di organisasi telah menggagalkan organisasi itu sendiri. Kan tetapi konflik bagaimanapun sulitnya dapat diselesaikan oleh para anggota itu dengan melihat persoalan dengan mendudukkan porsinya yang wajar. Dengan adanya konflik itu, maka kita menyadari bahwa hambatan serta kendala yang berada di luar kemampuan kita itu dapat kita jalani dan dapat kita beri solusi untuk menyelesaikannya tersebut, serta mengusahakan pelaksanaan secara konsekuensi dengan keputusan bersama. Dengan cara ini, maka terjaminnya persatuan dan kesatuan anggota organisasi itu dalam mencapai tujuan dari organisasi itu yang ingin dicapai secara efektif dan efisien, sehingga tidak ada hambatan lagi dengan adanya konflik yang sudah dihadapi. Baik, itulah tadi penjabaran dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan pepatah Arab mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.